Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Endri Budi Lestari. Saya dari jurusan Matematika, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan membuat vlog untuk memenuhi mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu, apakah matematika menurut Anda? Istilah matematika di beberapa negara itu tentunya berbeda. Seperti istilah matematika dalam bahasa Yunani yaitu mathema yang artinya pengetahuan atau ilmu. Atau yang serupa dengan kata tersebut yaitu mathenein yang artinya berpikir atau belajar. Dari bahasa Belanda, matematika disebut wiskunde atau disebut sebagai ilmu pasti. Menurut saya pribadi ya, matematika itu bukan hanya sekedar cabang ilmu sebagai mata pelajaran yang ada di SD, SMP maupun SMA. Bukan hanya juga sebagai sesuatu hal yang harus dihitung atau yang berhubungan dengan hitung-hitungan saja. Tetapi memiliki makna yang khusus di mata matematika adalah suatu ilmu yang bersifat deduktif, abstrak, dan merupakan suatu hal yang dijadikan dari suatu kesepakatan. Matematika menjadikan kita menjadi seseorang yang lebih berpikir, lalu belajar, dan berusaha untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Yang kedua, bagaimana cara mengajarkan matematika seharusnya? Setiap guru ataupun calon guru tentunya selalu memikirkan mengenai cara untuk mengajarkan matematika kepada siswa. Menurut saya pribadi sebagai calon guru matematika, mengajarkan sesuatu kepada siswa tentunya banyak yang perlu dipersiapkan sebelumnya. Ada peribahasa di mana buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Dalam konteks pendidikan, boleh jadi peribahasa itu berbunyi, anak yang dididik oleh guru yang berkualitas, ia akan menjadi seperti gurunya. Begitu juga ketika kita mengajarkan matematika kepada siswa, terdapat begitu banyak ketentangan ketika kita berhadapan di lapangan. Di antaranya, banyak manusia yang mengatakan bahwa matematika itu sulit, membosankan, banyak hitung-hitungan. Lalu PR itulah yang menjadikan kita bagaimana cara mengajarkan matematika seharusnya kepada siswa. Menurut saya, cara mengajarkan matematika kepada siswa diantaranya, seorang guru harus menguasai kompetensi agar mampu menghadapi kemampuan siswa yang bervariasi, sehingga ketika ada siswa yang bertanya, seorang guru mampu memberikan jawaban terbaik. Dari hal tersebut, siswa akan tertarik dan nyaman dengan guru tersebut. Memberikan motivasi seperti menceritakan sejarah bagaimana konsep matematika tersebut, lalu siapa penemunya, dan kapan. Dari hal tersebut, siswa akan tertarik. Ternyata matematika itu memiliki sejarah yang menarik, yang tentunya bisa dijadikan teladan bagi siswa, yaitu seperti mencontoh kesabaran dan kegigihan. Yang terakhir yaitu menanamkan konsep matematika dengan pembelajaran yang memanfaatkan alat peraga atau mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari. Jadi, orang siswa itu mudah memahami konsep karena contohnya tersebut dengan dekat dengan dirinya sendiri. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana siswa diperlakukan dalam belajarnya? Memperlakukan siswa sebagai seorang anak kita sendiri. Maksudnya, kita sebagai seorang guru berhak merangkul dengan kasih sayang kepada setiap siswa yang ada di kelas. Perlakukanlah mereka dengan adil, buatlah mereka itu nyaman dengan kita, agar materi apapun yang kita sampaikan senantiasa mudah diterima oleh mereka. Dalam pola pembelajarannya, jangan sampai ada jarak antara guru dengan siswa. Model utama yang harus kita lakukan yaitu dengan metode pembelajaran di dalam kelas, terletak pada kemampuan guru dalam menjembati dunia guru dengan dunia anak didik. Artinya jangan sampai guru memberikan jarak sedikit pun dengan anak didik di dalam kelas. Buatlah anak didik tersebut aktif pembelajaran di kelas dengan misalnya membuat suatu permainan yang berhubungan dengan konsep matematika yang disampaikan. Akan tetapi jangan paksa anak untuk menyukai matematika ya, tapi buatlah siswa tersebut menyukai karena kesadarannya dirinya sendiri. Hargai setiap usaha yang dilakukan. Ketika guru tersebut memberikan suatu pertanyaan dan siswa mampu menjawabnya dengan benar, maka berikanlah ia pujian. Tetapi jika kebetulan jawabannya tersebut salah, maka cobalah guru untuk membenarkannya dengan lembut. Untuk vlog kali ini kita cukupkan dulu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau berpendapat
berpendapat atau berkomentar mengenai 3 pertanyaan yang diajukan tadi, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.